warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Purwakarta akan melaksanakan demonstrasi kontekstual tentang materi coaching untuk supervisi akademik. Saya Agus Herwanto dari SMP Negeri 3 Purwakarta. Saya Krisna Diki Pamilda dari UPTD SDN 1 Cisere. Saya Amar Pai dari SMKN Campaka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ang apa kabar? Alhamdulillah Pak Trisam baik. Alhamdulillah ya. Pak Ang, hari ini Bapak akan melaksanakan coaching ya. Iya. Namun sebelum Pak Ang melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Siap. Yang pertama, jadi nanti ketika Pak Ang melaksanakan coaching, itu jangan lupa untuk menerapkan alur tirta ya Pak Ang. Siap. Dimana alur tirta itu pertama tujuan harus jelas. Tujuan coaching itu untuk apa? Yang kedua, jangan lupa untuk mengidentifikasi apa yang menjadi akar permasalahan. Yang selanjutnya adalah rencana aksinya seperti apa, dan terakhir adalah tanggung jawabnya bagaimana. Nah, dari rangkaian alur tirta tersebut jangan lupa untuk Pak Ang terapkan ya dalam pelaksanaan coachingnya. Nah, selain itu Pak Ang, ada 3 kompetensi yang harus Pak Ang kembangkan ya di dalam kegiatan coaching ini. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Yang kedua adalah kemampuan mendengar aktif. Dan yang terakhir adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak Ang. Nah, dari ketiga kompetensi itu kira-kira yang mau dikembangkan yang mana Pak? Yang mau dikembangkan itu yang kehadiran penuh Pak Trisna. Ya. Oke, yang kehadiran penuh ya Pak Ang. Nah, kemudian ketika Pak Ang sudah selesai melaksanakan coaching nih, kira-kira indikator ketercapaiannya bahwa pelaksanaan coaching itu sudah berjalan dengan lancar apa ya Pak? Indikatornya ketika si coach itu telah berhasil melaksanakan rencananya, kemudian juga si coach itu dia juga mempertanggungjawabkan apa rencananya yang sudah dibuat ya. Gitu. Biasanya itu di akhir akan bertemu lagi ya. Nah, waktu itulah saya akan melihat apakah yang dilaksanakan oleh coach itu sudah sesuai dengan rencana yang sebelumnya Pak Trisna. Oh, seperti itu ya, berarti Pak Ang sudah paham sampai sejauh itu ya Pak Am ya. Pak Ang, terima kasih atas jawaban-jawaban dari Bapak. Selanjutnya saya ingin mengucapkan selamat melaksanakan kegiatan coaching ini. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar ya Pak Ang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Gimana kabarnya Pak Gus? alhamdulillah Pak Ang sehat. Pak Ang gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak Gus. Katanya Pak Gus ada yang mau disampaikan nih Pak Gus. Iya, saya ini sebenarnya mau mengungkapkan nih permasalahan saya kepada Pak Ang ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa mencari solusi terbaiknya Pak Ang ya. Oke. Jadi gini ceritanya Pak Ang. Jadi saya itu ditugaskan menjadi ketua komunitas belajar di sekolah, di SMP ya. Nah, lalu saya coba untuk berdiskusi dengan pengurus yang lain, situ ada sekretaris dan koordinator ya. Kita menyusun jadwal, kemudian materi-materinya kita pilih yang disesuaikan dengan kebutuhan guru ya. Kemudian kita aksi. Nah, aksinya itu dengan melakukan kegiatan kombal, yaitu dengan melakukan berbagi ya. Jadi guru-guru yang mempunyai kompetensi yang baik itu berbagi kepada guru-guru yang masih kurang kompetensinya gitu Pak. Cuma kendalanya yaitu guru-guru yang hadir di setiap pertemuan itu sangat minim gitu Pak. Sangat minim. Ya, jadi maksimal paling 10 orang gitu Pak ya. Jadi nggak tahu saya juga alasannya kenapa. Kalau ditanyakan kepada mereka, ya mereka alasannya cuma ya ada keperluan gitu Pak, ada kesibukan gitu kan. Nah, makanya saya bingung ini mau ngobrol sama Pak Ang gitu. Iya. Baik, menarik sekali ya masalahnya Pak Gus ya. Jadi tadi itu Pak Agus itu mau bikin kombel gitu ya, atau sudah bikin kombel gitu ya. Tapi beberapa rekan-rekan Pak Agus itu tidak hadir semuanya gitu ya. Iya. Mungkin dari berapa guru Pak Agus tuh? Dari sekitar 50 orang Pak. Yang datang cuma ya maksimal paling 10 orang gitu Pak. Orang gitu ya. Iya. Pak Agus sendiri sudah memahami ini nggak mereka keseharian mereka itu? Jadi saya sebenarnya udah melakukan kiat-kiat ya
yaitu dengan apa, merekomendasikan atas nama kepala sekolah untuk mengikuti komunitas belajar gitu. Jadi rekomendasi melalui kepala sekolah supaya mengumumkan kepada guru-guru untuk mengikuti kombel, tapi hasilnya tidak maksimal Pak. Begitu Pak. Iya. Jadi keseharian rekan-rekan Pak Agus itu ya, terutama untuk di hari Jumat ya. Di hari Jumat itu memang masing-masing tadi punya kegiatan di luar ya, dengan keluarga. Ya. Jadi itulah kendalanya Pak ya. Jadi kegiatan kombel itu kan dilaksanakan 2 minggu sekali. Itu tepatnya di tiap hari Jumat. Mungkin ya ini pikiran saya aja ya. Jadi hari Jumat itu kan weekend Bang ya. Iya. Jadi setelah sholat Jumat mereka sudah lelah seminggu bekerja, mungkin dia ada yang keluar kota, ada yang ke villa gitu kan. Jadi tidak berantusias mengikuti kegiatan kombel gitu Pak ya. Jadi mungkin karena di hari Jumat itu ya. Ya mungkin itu Pak. Tapi pernah untuk mencoba di hari yang lain nggak Pak? Oh, belum pernah Pak. Hari misalnya tapi kalau jam sendiri itu jamnya Senin sampai dengan Kamis tuh sampai jam berapa Pak? Nah, kalau dari Senin sampai hari Kamis itu kan kita pulangnya jam 2 Pak. Jam Jadi 2 udah ya, sore. udah agak sore. Nah, jadi kalau mau melanjutkan kombel mereka udah lelah. Udah lelah. Jadi satu-satunya waktu yang senggang yang pulangnya jam 11 itu yaitu hari Jumat. Hari Jumat. Tapi memang tadi Pak juga menyampaikan ya ke kepala sekolah gitu ya. Memang mengetahui juga, beliau juga mengetahui ya. Sudah mengevaluasi lah. Sudah mengevaluasi. Tapi kalau Pak Agus sendiri punya rencana mungkin yang lebih dianggap lebih bisa memberikan keleluasaan waktu lah buat mereka atau mungkin ada daya tarik yang lain mungkin Pak Agus ya. Jadi saya sempat memikirkan juga nih ya, solusinya ada 3 nih saya berdiskusi dengan rekan pengurus kombel ini ya. Yang pertama itu rencananya kita akan melaksanakan kombel itu secara daring, jadi webinar. Jadi online ya. Online ya. Jadi mereka bisa mengikuti di rumah sambil masak gitu ya Pak. Iya. Kemudian yang lagi perjalanan, lagi di mobil bisa sambil santai. Tapi kita bisa sambil berkomunikasi gitu Pak. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan survei materi-materi apa yang kiranya itu dibutuhkan oleh guru yang ada di sekolah gitu. Jadi kita tahu kebutuhannya, kemudian kita lakukan itu untuk dipraktekkan di komunitas belajar gitu. Kemudian yang ketiga, itu kita akan menerbitkan sertifikat Pak. Ya, sertifikat kombel. Jadi kan sekarang ini kan ada e-kinerja ya. Jadi PMM ya. Di PMM ya. Jadi mereka pasti membutuhkan ini sertifikat. Nah, dengan menerbitkan sertifikat kombel, mudah-mudahan mereka tertarik gitu. Kan mereka butuh juga kan sertifikat ya. Iya, memang mereka butuh sertifikat. Ya mungkin itu Pak rencananya yang belum terrealisasi sih Pak, baru rencana aja. Iya, menarik sih Pak Agus memang punya rencana yang brilian menurut saya gitu ya. Karena memang ya walaupun ini satu sekolah gitu ya, ketemu tiap hari kadang-kadang ya kita juga tidak bisa bersama gitu ya. Karena kan punya kesibukan masing-masing. Nah, ada solusi ya itu tadi secara daring ya yang Pak Agus tadi mau rencanakan. Saya kira itu cukup baik ya, sangat brilian. Kemudian Pak Agus juga tadi mau bikin sertifikat gitu ya. Nah, sebagai daya tariknya gitu ya, sertifikat ya. Memang saat ini guru-guru di PMM itu ya membutuhkan sertifikat itu. Nah Pak Agus, nanti strategi yang akan Pak Agus terapkan tuh dengan tiga rencana yang tadi Pak Agus mau jalankan itu kira-kira seperti apa Pak Agus? Ya mungkin nanti kita bertahap dulu ya Pak ya. Mungkin saya akan coba rencana yang pertama dulu, kemudian nanti setelah itu berhasil atau kurang berhasil nanti kembali kepada rencana yang kedua gitu. Jadi bertahap gitu Pak. Ya gitu rencananya. Rencananya secara bertahap ya. Mungkin ada nanti evaluasinya mungkin kapan Pak kira-kira? Nanti evaluasinya setelah kan nanti sekarang tahun ajaran baru ya. Tahun ajaran baru ya. Mungkin nanti rencana saya itu akan dilaksanakan sekitar awal bulan Agustus Pak. Awal bulan Agustus ya. Oke, itu pelaksanaannya ya. Pelaksanaannya. Awal bulan Agustus kita kasih jadwal baru, kemudian kita survei.
kita langsung menggunakan webinar secara daring. Ya, teman-teman Pak Agus itu kalau di ajak untuk webinar, kalau menurut Pak Agus itu apa mereka sudah siap dengan ini? Mungkin kayaknya lebih simpel ya. Lebih simpel. Soalnya Ya? sekarang kan webinar itu bisa diikuti melalui HP ya. Iya. Jadi ketika kita ada di mobil, di kereta, bisa sambil melihat HP, sambil kegiatan webinar gitu. Jadi secara apa namanya, penggunaan sudah tidak bisa Tidak tidak kendala lagi ya gitu ya. Kendala ya. Tidak jadi kendala ya. Baik, bagus. Sangat bagus sekali rencananya ya. Kemudian tadi juga ada evaluasinya nanti di bulan Agustus. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi Pak Gus ya, bisa melihat hasilnya gitu Pak Gus ya. Jadi setelah bulan Agustus, insya Allah nanti kita ketemu lagi dengan Pak Ang ya. Iya. Kita refleksi apakah rencana yang saya laksanakan ini apakah sudah sesuai target, anggota Kombelnya sudah pada aktif atau belum gitu pada saat kegiatan gitu ya. Mudah-mudahan bertambah nih jumlahnya. Ya, mudah-mudahan sih kalau melihat emang online gitu ya, itu kan lebih memudahkan, sertifikat juga daya tarik. Saya yakin itu akan bertambah Pak Gus. Ya. Saya yakin bertambah. Mudah-mudahan lah saya juga nanti ada waktu mungkin untuk di bulan Agustus ini ya, kita ketemu lagi, kita melihat hasilnya. Ada lagi yang mau dibicarakan Pak Gus? Saya kira cukup Pak. Oke, kita nanti ketemu lagi ya Pak Gus. Mudah-mudahan sebelum Agustus kita ketemu juga Pak Gus ya. Ya. Itu saja mungkin saya mau ada pekerjaan yang lain nih Pak Gus. Ya, mohon banget. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Gus. Waktunya. Siap. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam Pak Trisna, gimana kabarnya Pak Gus? Alhamdulillah baik Pak. Pak alhamdulillah ya. Tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Agus ya Pak. Iya betul Pak Trisna. Bagaimana Pak untuk coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan jadwal. Tadi itu Pak Agus memang sore hari ya coachingnya itu setelah selesai jam pembelajaran. Waktu itu ya saya dengan penuh semangat ya. Saya lihat Pak Agus memang memiliki tujuan yang jelas gitu Pak Trisna ya. Masalahnya itu adalah masalahnya itu di beliau itu mau mengadakan kombel ya, ya, tapi kemudian si kombelnya itu dilakukannya kan luring ya, tapi kemudian karena banyak yang tidak hadir akan direncanakan untuk daring gitu. Jadi saya coba tadi menerapkan alur tirta, mulai dari tujuannya, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab yang dilakukan oleh beliau. Nah selanjutnya Pak Ang, kalau dari diri Pak Ang pribadi nih, apabila Pak Ang diminta untuk melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan coaching tadi itu seperti apa Pak Ang? Pak Agus itu sudah melaksanakan paus. Nah, teteh penilaian dari diri sendiri dulu terhadap proses coaching tadi. Kurang mau coaching Pak Agus. Iya, berarti pada saat proses coaching tadi itu ada yang kurangnya apa sudah bagus? Ya, jadi begini Pak Trisna ya. Tadi itu memang saya kan dari awal sudah menyampaikan pada saat juga kepada Pak Trisna itu bahwa nanti kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah menjadi pendengar yang baik ya. Ya, sehingga itu memang saya fokuskan di situ dan alhamdulillah sepenuhnya saya hadir di situ karena memang saya juga tidak ada jam. Ya. Saya sepenuhnya bisa hadir dan bisa melihat dan mendengar apa yang Pak Agus sampaikan. Kemudian saya juga bisa mengidentifikasi juga masalah yang ada di Pak Agus, yang kemudian juga berusaha supaya Pak Agus itu dia menemukan menemukan jawaban atau solusi terhadap permasalahannya. Ya. Nah, tadi dari kompetensi yang ingin ditingkatkan oleh Pak Ang, bagaimana menurut Pak Ang? Apakah sudah tercapai?
Kalau menurut saya sih sudah tercapai ya, karena memang saya full hadir di situ tanpa ada gangguan, bahkan telepon pun tadi saya sempat ditutup dulu gitu ya, supaya saya bisa fokus untuk coaching bersama Pak Agus. Baik ya Pak Ang ya. Berarti secara umum untuk proses coaching tadi itu sudah berjalan dengan lancar dan baik ya Pak Ang ya. Sehingga Pak Ang pun sudah dapat menerapkan alur Tirta mulai dari tahap tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Pak Ang ya. Nah, setelah tadi saya melakukan observasi ya Pak Ang ya, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan ya kepada Pak Ang ya. Yang pertama, tadi sudah saya sampaikan bahwa Pak Ang itu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, yang kedua, Pak Ang pun sudah bagus ya, sudah memiliki kehadiran penuh di sana ya, tidak ada gangguan sama sekali. Kemudian Pak Ang pun mampu mendengarkan dengan baik setiap jawaban dari coach, dan selanjutnya Pak Ang pun tidak memberikan solusi atas permasalahan tersebut, namun Pak Ang memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga coach itu mampu mengemukakan sendiri solusinya. Itu catatan yang dapat saya berikan kepada Pak Ang ya. Nah, kemudian selanjutnya nih Pak Ang, kompetensi apa nih yang perlu Pak Ang kembangkan menurut Pak Ang nih dari 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach? Ya, menurut saya lanjut ke ini, identifikasi ya. Jadi kan menjadi pendengar yang baik gitu ya, kehadiran penuh ya. Kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot gitu ya, supaya nanti di identifikasinya itu lebih fokus lagi, sehingga saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot ya. Karena saya tadi di identifikasinya ada agak sedikit jadi beberapa ini maksudnya kemana gitu ya, sehingga saya ke depan itu akan fokus di situ, di memberikan pertanyaan yang berbobot nanti ya. Itu saja mungkin. Oke, berarti selanjutnya Pak Ang akan meningkatkan kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Nah, Pak Ang untuk dapat memunculkan ide-ide pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini, berarti Pak Ang perlu terus melatih kemampuan Pak Ang dalam melakukan coaching ya Pak Ang ya. Jadi nanti mungkin bisa bergantian dengan guru kelas yang lainnya ya Pak Ang, dengan guru mata pelajaran di SMK-nya Pak Ang. Lakukanlah coaching agar menambah pengalaman Pak Ang sehingga dapat terbiasa untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobotnya. Ya Pak Ang, terima kasih ya Pak Ang ya, karena sudah mau melakukan coaching dan saya bisa mengobservasi apa yang sudah dilakukan Pak Ang ya. Semoga selanjutnya Pak Ang bisa lebih sukses lagi ya Pak Ang ya. Siap, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Skip, dah. Dah. Sekarang gantian Pak Ang jadi ini Profesor.